the cold year, and terrors don't prey on innocent victims. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran di bab 1, yaitu mengenai nilai dasar Pancasila. Sebelum Ibu menerangkan mengenai apa sih 5 nilai dasar Pancasila, kalian harus tahu dulu apa arti kata nilai. Nilai itu merupakan gagasan, ide yang dianggap baik, layak, indah, yang dikehendaki oleh seluruh lapisan masyarakat. Apa maksudnya? Maksudnya itu nilai itu sesuatu yang abstrak, yang kita tidak bisa sentuh. Kalau benda kita bisa sentuh, seperti pakaian kita bisa pegang. Tapi kalau nilai tidak, tapi bisa kita rasakan. Ibu ambil contoh, satu nilai adalah keindahan, kedamaian, keindahan. Apakah kita bisa merasakannya, meraba? Kita bisa memegangnya? Tidak. Tapi kita bisa rasakan. Oh, ini indah, pemandangannya indah, bunga indah. Perdamaian, kita tidak bisa pegang, tapi kita bisa rasakan saat tidak ada konflik di Indonesia, yaitu perdamaian. Paham ya sampai sini? Apa arti kata nilai? Oke, kita lanjut. Jadinya ada 5 dasar Pancasila yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua adalah nilai kemanusiaan, yang ketiga adalah nilai persatuan, yang keempat adalah nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu nilai ketuhanan. Sesuai dengan bunyi sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan. Apa maksudnya nilai ketuhanan? Maksudnya adalah bahwa di sini bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius atau beragama, bukan bangsa yang ateis. Ada yang tahu apa arti kata ateis? Ateis itu artinya adalah tidak percaya Tuhan atau tidak bertuhan, tidak beragama. Mereka itu tidak percaya bahwa ada Tuhan. Wah, sangat bertolak belakang. Dan asal kalian tahu bahwa ateis adalah salah satu ciri-ciri dari negara yang berideologi komunisme. Jadi jelas ya bahwa komunisme itu tidak cocok di Indonesia karena kita adalah bangsa yang religius atau beragama. Dan mengapa ini dijadikan posisi yang pertama? Karena jelas agama harus di posisi pertama. Dan nilai ini sebenarnya sudah ada semenjak dari Indonesia belum merdeka. Dari zaman kerajaan, agama sudah masuk ke Indonesia. Kepercayaan-kepercayaan itu sudah ada di Indonesia. Makanya dimasukkan ke dalam ideologi atau dasar negara Indonesia. Nah, di Indonesia ada lebih dari 1 agama. Bahkan ada 6 agama. Agama Islam, agama Kristen, Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir agama Konghucu. Agama Konghucu baru disahkan pada saat Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ada 6 agama yang menuntut Indonesia agar diberi kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini. Karena itu jangan sampai ada yang namanya konflik antar agama. Salah satu contoh nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama adalah toleransi agama. Kita harus rukun, kita harus menghargai agama lain, kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, kita tidak boleh mengganggu ibadah orang lain. Misalnya saat masjid azan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apakah orang non-Islam seperti orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha akan ramai-ramai
mengganggu atau bilang azannya mengganggu. Tidak. Kita harus menghargainya. Begitupun kita sebaliknya kepada mereka. Saat mereka ibadah di gereja, ibadah di pura, ibadah di kelenteng, kita tidak boleh mengganggunya. Karena itu agama mereka, dan negara kita sudah jelas memberikan aturan bahwa kita sudah ada 6 agama, silahkan memilih dengan keyakinan masing-masing tanpa mengganggu satu sama lain. Ya, jadi nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama adalah contohnya toleransi agama, dan yang paling terpenting adalah tadi yang Ibu sebutkan, iman dan takwa. Yakin dan menjalankan perintah menurut agama masing-masing. Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Seperti bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maksudnya dari nilai kemanusiaan? Di sini kita dituntut untuk mempunyai pola pikir, pola sikap, pola tindakan yang sesuai sebagaimana mestinya nilai-nilai moral. Nilai moral itu apa sih? Nilai moral itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kondisi dan tempatnya. Misalnya, saat kita berada di rumah, berada di sekolah, pakaian kita berbeda dong. Di rumah bagaimana, di sekolah lebih sopan. Atau saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan sesama sebaya atau lebih muda dari kita. Kalau yang lebih tua, sudah pasti kita harus bicara secara sopan. Jadi moral itu berbeda-beda di kondisi dan situasinya. Di sini nilai kemanusiaan itu menuntut kita untuk menempatkan kemanusiaan sesuai dengan proporsi dan berkeadaban. Maksudnya apa? Bahwa kita itu kalau melihat manusia lain, orang lain, itu harus sesuai dengan proporsinya, harus beradab, harus sesuai dengan kemanusiaan. Maksudnya apa? Ibu ambil contoh, salah satu nilai yang terkandung di dalam sila kedua, ya, nilai kemanusiaan adalah tidak semena-mena terhadap orang lain. Maksudnya apa? Jelas di sini bahwa saat misalnya di kelas kalian berteman dengan orang yang sangat beragam, berbeda suku, agama, ras itu ciri fisik manusia, warna kulit, warna mata, tinggi badan, rambut, jangan dijadikan bahan ejekan. Ejekan secara fisik itu mungkin bagi kalian, usia kalian itu mungkin terdengar seperti bercanda doang, jangan baper. No. Itu artinya kalian tidak menerima keanekaragaman. Tidak ada manusia yang sama. Kamu mau mengharapkan manusia itu sama semua, sesuai dengan standar kecantikan. Misalnya perempuan harus putih semua, perempuan hidungnya harus mancung semua, warna matanya harus hitam semua, rambutnya harus lurus semua. Tidak. Allah itu punya tujuan membuat manusia itu berbeda-beda. Dan kita harus melihat itu sesuai dengan proporsinya. Jadi kalau kalian sudah menghina fisik lain, menghina suku lain, sebaiknya sekarang harus di stop. Karena sampai dewasa kalian akan punya pola pikir seperti itu. Kalian harus punya pola pikir bahwa beragam itu indah. Ya, memanusiakan manusia itu lebih indah. Ada kasus misalnya mahasiswa Papua yang dikatain, maaf, mangki. Wah, itu sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan ini. Mereka juga manusia, hanya berbeda fisik, hanya berbeda ras. Di mata Allah kita sama. Nah, salah satu nilai luhurnya adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban manusia. Derajat kita di mata Allah, derajat kita di mata Tuhan itu sama. Yang membedakan apa? Amal baik kita.
Jadi sebarkan kebaikan, bukan malah memperkeruh keadaan dengan menghina orang lain, berkata kasar. Ya, hak dan kewajiban. Kita harus tahu hak kita apa, kewajiban kita apa. Misalnya di rumah, hak kamu sebagai anak apa, kewajiban kamu sebagai anak apa. Kewajiban kamu pada saat ini belajar. Kalau kalian gak mau belajar tapi kalian nuntut untuk main, nuntut untuk minta uang jajan, no. Jadi harus tahu kewajibannya apa dulu, laksanakan kewajibannya dulu. Kalian belajar, kalian sedikit membantu orang tua, membantu ibu kamu, baru kamu bisa menuntut hak kamu. Ibu saya mau main, silahkan, itu hak kalian. Asal kalian sudah melakukan kewajiban. Nilai yang ketiga, persatuan Indonesia. Jelas, nilai persatuan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah bahwa nilai ini berusaha untuk menyatukan seluruh Indonesia dengan membina rasa nasionalisme, dan kita juga harus mengakui yang namanya keanekaragaman. Lagi-lagi keanekaragaman. Contoh nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila ketiga atau nilai persatuan ini adalah bahwa kita harus mementingkan persatuan di atas kepentingan pribadi. Jangan sampai ada yang namanya konflik. Ingat, perbedaan itu membuat kita harusnya malah lebih bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita harus menghargai orang lain. Lagi-lagi ke sila kedua ya, mirip. Kita harus menghargai orang lain agar kita bisa bersatu. Memang sulit, sangat sulit menyatukan dari Sabang sampai Merauke yang berbeda ras, berbeda budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. Tapi kalau kita punya komitmen yang baik, kita mau berteman dengan siapa saja, kita tidak menghina orang lain, kita lebih beradab terhadap manusia lain, maka persatuan itu akan tercipta, perdamaian itu akan tercipta. Nilai luhur yang kedua adalah nasionalisme atau sikap cinta tanah air. Apa maksudnya di sini? Kalau kamu punya rasa jiwa nasionalisme, kamu cinta terhadap negara kamu akan melaksanakan kewajiban kamu, baru menuntut hak. Kewajiban kamu sebagai warga negara apa saja sih? Nanti kalau sudah besar kamu harus buat KTP. Kalau sudah berkeluarga harus buat kartu keluarga. Kalau sudah punya kendaraan harus punya SIM. Kalau sudah punya rumah harus bayar pajak rumah, pajak mobil, pajak motor. Baru kalian bisa menuntut hak kalian. Oh, jalan ini rusak nih, kita tuntut pemerintah biar memperbaiki jalan. Silahkan. Kita adalah negara demokrasi. Sampaikan pendapatmu jika kamu sudah melakukan kewajiban kamu. Apa contoh lain kalau kamu cinta sama Indonesia? Bangga terhadap produk Indonesia. Jangan menjelek-jelekan Indonesia. Harus optimis Indonesia bisa maju. Jangan malah pesimis, jangan malah menghina Indonesia. Ya, Indonesia itu banyak kelebihan kok. Kita lihat dari keindahannya, budayanya, luasnya, lautnya, banyak yang harus kita banggakan dari Indonesia. Ya, jadi jiwa nasionalis kamu harus ada. Saat kamu memutuskan untuk bekerja atau belajar di luar negeri, balik ke Indonesia, bangun Indonesia. Jangan malah pergi meninggalkan negaranya, lupa segalanya. No. Kalau kamu sudah pintar, sudah lulus sarjana, S2 di luar negeri, balik ke Indonesia, bangun Indonesia, buat perusahaan di sini, beri lapangan pekerjaan. Ya. Jadi sesuai dengan nilai persatuan, kalian harus bersatu. Dan yang kedua adalah cinta tanah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan, apa maksudnya? Ini berkaitan dengan istilah demokrasi. Apa sih demokrasi? Demokrasi itu kalau arti pendeknya adalah pemerintahan rakyat. Nilai kerakyatan, pemerintahan rakyat. Ada seorang mantan presiden Amerika bernama Abraham Lincoln. Beliau mempunyai satu pengertian mengenai demokrasi apa.
yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa maksud itu? Jadi pemerintahan itu ya berasal dari rakyat, ya, oleh rakyat, dan ujung-ujungnya pemerintah untuk siapa? Untuk rakyat, bukan untuk mereka sendiri, tapi benar-benar memikirkan kepentingan rakyat, pemerintah yang pro akan rakyat. Nah, di sini salah satu contoh atau nilai dari demokrasi adalah musyawarah, permusyawaratan. Nilai musyawarah ini sudah dikenal dari zaman dahulu atau bahasanya rembuk. Kalau ada masalah, kalau ada konflik, bukan dengan cara kekerasan penyelesaiannya, tapi apa? Berunding. Kita kumpul, kita bicarakan, kita keluarkan pendapat kita sampai terdapat satu keputusan yang akhirnya membuat musyawarah mufakat. Ya, jadi salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah, atau nilai kerakyatan adalah musyawarah mufakat. Yang kedua nilai luhurnya contohnya adalah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Apa maksudnya? Jika dalam suatu rapat, dalam musyawarah, dalam meeting, kalian punya pendapat dan kalian maksa harus, pendapat saya harus jadi keputusan. No. Tapi harus dengarkan semua pendapat, dengarkan semua opini dari peserta musyawarah itu sampai bertemu dengan keputusan yang bulat, keputusan yang bisa mewakili semua orang, keputusan yang terbaik. Itu adalah musyawarah mufakat. Yang terakhir adalah nilai keadilan, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa maksud nilai keadilan ini? Jelas bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai tujuan membuat masyarakat itu menjadi adil dan makmur. Salah satu contoh nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam nilai keadilan atau sila kelima Pancasila ini adalah menghormati hak-hak orang lain. Sudah dibahas tadi bahwa kita harus melaksanakan kewajiban baru menuntut hak. Kita sebagai manusia terhadap manusia, kita harus menghormati hak orang lain. Misalnya Ibu ambil contoh saat kalian melakukan demonstrasi di jalan. Kalian minta izin satu jalur yang akan kalian pakai saat demonstrasi. Tapi pas pelaksanaan kalian malah menutup jalur jalan. Itu artinya kalian tidak menghormati hak pengguna jalan lain. Atau Ibu ambil contoh, kalian saat berkendara di jalan masuk ke jalur busway. Jelas tidak menghormati hak jalur pengguna busway yang harusnya kalian di jalur biasa. Contoh nilai luhur yang kedua dalam nilai keadilan adalah bersikap adil terhadap sesama. Sudah jelas. Jika kalian nanti menjadi seorang ibu atau ayah, kalian harus adil terhadap anak-anak kalian. Ingat, adil itu bukan sama rata sama rasa. Bukan. Ibu ambil contoh misalnya antara kakak kamu yang sudah kuliah, kamu SMP, dengan adik kamu yang SD kelas 1, apakah uang jajannya sama? Tidak. Kalau uang jajannya sama, misalnya sama semua 50.000, itu berarti sama rata sama rasa, bukan adil. Yang adil adalah misalnya kakak kamu dapat uang jajan 50.000, kamu SMP 20.000, yang SD misalnya 5.000, itu baru adil. Jika kalian nanti sukses menjadi seorang pengacara, jaksa, hakim, amin. Terapkan itu. Adil di pengadilan. Ya, sesuai dengan objektif, sesuai dengan kenyataan. Jangan kamu tergiur dengan uang, jangan tergiur dengan kekayaan, kalian jadi tidak adil terhadap tersangka, korban, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya bahwa 5 nilai dasar ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Walaupun nilai ini berbeda, tapi punya keterkaitan satu sama lain yang saling erat. Ya. Apa saja tadi 5 nilai luhurnya? 1 nilai ketuhanan, 2 nilai kemanusiaan, 3 nilai persatuan, 4 nilai kerakyatan, dan yang terakhir nilai keadilan. Oke? Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.